Yang terhormat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Bapak Putut Darmawan SEMM. Yang kami hormati seluruh peserta dari 64 perangkat daerah Provinsi Jawa Timur serta perwakilan dari 38 Dinas Kominfo Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Bapak Ibu yang kami hormati, JPRA atau Jatim Public Relation Award adalah event penghargaan kepada humas pemerintah di Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. JPRA sebagai bentuk apresiasi dan menjadi tolak ukur kinerja humas pemerintah dalam perannya melaksanakan diseminasi informasi, menyampaikan program, kebijakan, capaian maupun prestasi pemerintah kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan citra pemerintah di wilayah Provinsi Jawa Timur. Untuk meraih penghargaan dalam kompetisi JPRA 2025 dibutuhkan banyak inovasi dan kreativitas guna mencapai citra positif pemerintahan melalui konten informasi yang menarik bagi masyarakat dalam menyampaikan fakta di tengah makin maraknya peredaran hoax di media sosial. JPRA 2025 mengangkat tema peran Jawa Timur dalam mendukung Indonesia bersatu, berdaulat, maju, dan sejahtera. Dengan 5 subtema yakni kesehatan, pendidikan, sosial ekonomi, pariwisata, dan budaya, serta pelayanan publik. Adapun penilaian JPRA 2025 dibagi menjadi 5 kategori yakni website, media sosial, konten video kreatif, media audiovisual, dan program komunikasi publik. Bapak Ibu yang kami hormati, acara pertama dalam sosialisasi dan technical meeting Jatim Public Relation Award tahun 2025 ini adalah sambutan sekaligus membuka acara yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. Kepada Bapak Putut Darmawan SEMM, disilahkan. Terima kasih Mas Afri, MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita bersama. Yang kami hormati segenap insan humas pemerintah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun teman-teman kami yang di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita senantiasa diberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga bisa hadir pada kegiatan daring dalam acara kegiatan sosialisasi sekaligus technical meeting kegiatan Jawa Timur Public Relation Award tahun 2025. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pada kesempatan berbahagia ini yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak, ibu-ibu, insan humas pemerintah, baik yang di pemerintah provinsi maupun di kabupaten kota, Dinas Kominfo, telah hadir pada kegiatan webinar kita atau rapat Zoom kita pada siang hari ini. Salam hormat kami, Ibu Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, pada kesempatan yang berbahagia ini tidak bisa membersamai kita dalam kegiatan sosialisasi Jawa Timur Public Relation Award karena pada saat bersamaan beliau ada kegiatan juga, kemudian juga bahwasanya pada hari ini adalah hari-hari penting bagi kita insan-insan humas pemerintah, bagaimana kita mengawal kegiatan rangkaian hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi saya yakin baik di pemerintah provinsi maupun jenengan insan humas Kominfo yang di kabupaten kota pasti akan sesibuk kegiatan kita di hari-hari menjelang perayaan 17 Agustus. Salam hormat dari Ibu Kadis
dan salam hormat untuk teman-teman di pemerintah provinsi maupun di kabupaten kota. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kegiatan kita pada siang hari ini kita ketahui bersama bahwasanya ini adalah rangkaian yang setiap tahun kita lakukan. Kegiatan ini rutin yang tahun lalu juga kita lakukan. Kemarin tahun lalu insya Allah di Tuban telah dilaksanakan untuk awardingnya di Tuban. Bapak-bapak, Ibu yang kami hormati, kenapa sih kegiatan Jatim Public Relation ini kita lakukan? Karena kami menyadari bahwasanya, seperti kami sampaikan di awal, bahwasanya humas pemerintah ini memiliki peran strategis. Peran strategisnya seperti apa? Karena humas pemerintah ini sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Kita sebagai humas pasti tidak akan hanya sekedar menyebarkan informasi, tetapi bagaimana kita membangun citra positif, memperkuat kepercayaan publik, dan menjadi garda terdepan di dalam menangkal informasi hoax yang marak berkembang di era digital. Dengan adanya Jawa Timur Public Relation Award, JIPRA tahun 2025, kami pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, berupaya memberikan apresiasi kepada para praktisi humas pemerintah. Memberikan apresiasi kepada jenengan yang telah bekerja keras, kreatif, inovatif dalam menghadirkan informasi layanan terbaik bagi masyarakat. Kami dalam kegiatan ini bukanlah hanya sekadar kompetisi, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, tetapi bahwasanya adalah sebagai wadah pembelajaran bersama, sebagai tempat pertukaran ide, sebagai pusat penguatan jejaring antar humas pemerintah, baik di pemerintah provinsi maupun di kabupaten kota se-Jawa Timur. Maka dalam 2025 ini kita mengambil tema peran Jawa Timur dalam mendukung Indonesia bersatu, berdaulat, maju, dan sejahtera. Kenapa kami mengambil tema ini? Karena kami ingin menegaskan bahwa humas pemerintah itu bukan hanya sebagai penyampai berita, tetapi melalui konten-konten yang kreatif, kemudian strategi komunikasi yang tepat, maka kita akan bisa membentuk sebuah opini publik yang sehat, membangun optimisme dan memperkuat rasa bangga terhadap daerah dan bangsa kita. Jadi relate dengan tema hari ulang tahun kita tahun ini, maka tema JIPRA tahun ini kita akan samakan seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kami mengulik data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2025 bahwasanya tingkat penetrasi internet di Indonesia kini mencapai 80,66%. Ini bisa setara dengan 229,4 juta jiwa total populasi penduduk Indonesia yang mencapai 284,4 juta. Angka ini sekaligus menandai betapa signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sekaligus ini menegaskan bahwasanya internet telah menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari masyarakat. Itu tadi kalau data di Indonesia. Bagaimana dengan data di Pulau Jawa? Data di Pulau Jawa penetrasi tertinggi mencapai 84,69%. Dengan kontribusi terbesar sebesar 58,814% pengguna nasional. Kita lihat di Jawa Timur sendiri tingkat penetrasi internet 19%. Ini menjadikan provinsi sebagai salah satu Jawa Timur itu adalah pilar utama di dalam ekosistem digital Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, itu dari data pengguna jasa internet. Bagaimana dengan sisi perilaku masyarakat? Kalau dari sisi perilaku masyarakat,
mayoritas masyarakat saat ini telah mengakses internet melalui smartphone mencapai angka 83,39%. Dengan durasi penggunaan terbanyak berada pada kisaran 4 sampai dengan 6 jam per hari. Aktivitas yang paling sering dilakukan adalah meliputi yang pertama, yang paling besar adalah akses media sosial mencapai 24,80%. Kemudian dan melakukan kegiatan lain seperti mencari berita, kemudian melakukan transaksi online. Ini betapa akses media sosial ini menjadi ranking tertinggi bagi masyarakat di dalam mengakses internet. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, dengan data ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia yang di dalamnya adalah termasuk masyarakat Jawa Timur, ini menunjukkan bahwasanya saat ini telah memasuki fase kematangan digital, di mana teknologi informasi bukan hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi telah menjadi fondasi dalam berbagai aspek kehidupan, pendidikan, ekonomi, layanan publik, maupun di dalam cara bagaimana kita melakukan interaksi sosial. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan sosialisasi sekaligus technical meeting yang akan kita laksanakan pada Zoom daring kita pada hari ini, kami memiliki tujuan ini untuk memberikan pemahaman secara jelas dan detail mengenai mekanisme lomba. Ya, seperti disampaikan oleh di awal tadi oleh MC, bagaimana kami menjelaskan secara detail mekanisme lomba, kemudian kriteria penilaian, serta tata cara pengiriman karyanya panjenengan semua. Kami berharap bahwasanya seluruh peserta ini waktunya masih agak panjang, panjenengan masih bisa mempersiapkan karya-karya terbaiknya dengan perencanaan yang matang. Kami memang ini masih panjang, jadi jenengan masih punya waktu untuk mempersiapkan diri dengan baik. Dengan persiapan yang agak panjang, jenengan bisa mempersiapkan waktu yang baik. Kami berharap seluruh peserta CPRA tahun 2025 ini, kami berharap kegiatan ini mampu menjadi pemicu, menjadi semangat kita bersama, bagaimana nanti kita sama-sama ini menunjukkan kreativitas, memaksimalkan potensi, sekaligus mampu membuktikan kita ini loh Mas pemerintah, baik di Jawa Timur maupun di kabupaten kota bisa menjadi teladan, bisa menjadi menciptakan komunikasi publik yang efektif, yang inklusif dan adaptif. Ini menjadi target kita bersama. Selain itu, dengan kegiatan JEPRA pada tahun 2025 ini, kami berharap dan mendorong kepada jenengan semua bahwasannya hasil karya nanti yang akan diikutkan di dalam Jatim Public Relation Award ini nantinya tidak hanya berhenti pada lomba saja, tetapi ini menjadi tolak awal bagaimana kita nanti akan terus mengembangkan, menyempurnakan, dan menggunakan sebagai bahan komunikasi publik secara berkelanjutan di instansinya jenengan masing-masing. Kami berharap penuh semangat dan optimisme, mari kita manfaatkan momentum Jatim Public Relation Award tahun 2025 ini sebagai jalan untuk memperkuat peran humas pemerintah di Jawa Timur. Humas pemerintah bisa menjadi sebagai agen perubahan, pembawa pesan positif, dan penjaga citra daerah yang membanggakan. Inilah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman kami semua, baik di pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, kegiatan kita sosialisasi dan technical meeting pada siang hari ini. Semoga kegiatan kita pada siang hari ini membawa manfaat dan barokah bagi kita bersama. Saya terima kasih kepada jenengan semua sudah menyempatkan waktunya bisa hadir. Mohon maaf kami dari pemerintah provinsi, Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur melaksanakannya secara daring.
dengan segala situasi dan kondisinya, kami berharap kegiatan kita ini tetap berjalan dengan baik, lancar, sampai dengan pelaksanaan kita dalam rangkaian Jatim Public Relation Award tahun 2025. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Mohon seizin Ibu Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, kegiatan sosialisasi dan technical meeting Jawa Timur Public Relation Award tahun 2025 ini kami nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Putut Darmawan SEMM, eh, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, mewakili Ibu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur yang telah menyampaikan sambutan dan membuka acara kita pada siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, JPRA atau Jatim Public Relation Award 2025 ini adalah yang keempat. Ini adalah tahun yang keempat sejak pertama kali dilaksanakan tahun 2022. Di akhir pandemi, JPRA sudah mulai dilaksanakan, tahun kedua di 2023, tahun 2024, yang ketiga kemarin awarding itu bersamaan dengan Jatim Digital Festival di Kabupaten Tuban, dan tahun ini adalah tahun yang keempat, yang insya Allah di bulan Oktober nanti penganugerahan tetap akan diberikan kepada para pemenang dari sekian kategori yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Namun sebelum masuk di sesi sosialisasi teknis, mohon untuk seluruh peserta, Bapak Ibu yang sudah bergabung untuk on cam terlebih dahulu, bisa menyalakan kamera. Kita akan foto bersama terlebih dahulu, Bapak Ibu termasuk dari perangkat daerah di 38 kabupaten kota, Dinas Kominfo kabupaten kota, monggo bisa dinyalakan semua kameranya. Kita akan mengambil sesi foto terlebih dahulu. Mohon izin 1 menit sebelum sosialisasi teknis akan kita lakukan. Monggo, Mas Yoga, bisa diambil gambarnya untuk foto bersama, screenshot-nya. Berapa slide, Mas Yoga? Berapa slide? Oke. Selanjutnya, slide selanjutnya, silakan. Ya, semua foto di capture ya, Mas Yoga. Jangan sampai ada yang tertinggal. Wajah humas pemerintah ini wajah-wajah paling ganteng, paling bahagia, walaupun kerjanya juga banyak penuh tekanan dari pimpinan karena harus selalu menyuguhkan yang terbaik untuk informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Oke, cukup Mas Yoga. Kurang 1 slide lagi Bapak Ibu. Mohon yang belum on cam bisa dinyalakan terlebih dahulu kameranya. Oke, Mas Yoga yang sudah membantu untuk tanggapan layar foto bersama kita melalui sambungan Zoom meeting pada siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah paparan sosialisasi dan technical meeting untuk Jatim Public Relation Award 2025 yang secara teknis akan disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Kemitraan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. Ini suhunya suhu kalau ngomong JPRA ini, kalau ngomong media sosial, ngomong website ini suhunya suhu. Kami persilahkan kepada Bapak Eko Setiawan SIKOM Medcom untuk memberikan paparan penjelasan terkait teknis JPRA tahun 2025. Waktu dan tempat disilahkan Bapak Eko. Ya, terima kasih Mas Afrizal. Berapa derajat suhunya Mas? Iya, 40 derajat agak hangat. Oke, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan Humas Perangkat Daerah, Perangkat Humas di lingkungan OPD Provinsi Jawa Timur dan Dinas Kominfo Kabupaten Kota Provinsi Jawa Timur di tengah-tengah hiruk-pikuk persiapan Agustusan di instansi masing-masing. Izinkan kami kemudian untuk menyampaikan materi tentang
technical meeting kita pada pagi siang hari ini tentang Jatim Public Relation Award. Banyak, ini partisipan 144 ya. Cukup banyak rekan-rekan yang hadir. Kami juga menerima banyak pertanyaan, kapan mas, dan kapan. Dan ini memberikan antusiasme Bapak Ibu rekan-rekan sekalian untuk berpartisipasi pada kegiatan ini. Baik, tadi secara umum sudah disampaikan Pak Kabit tentang tema kita, kemudian nanti kita akan banyak berbicara secara teknis, apa yang perlu kita persiapkan, dan kemudian hal yang berubah mungkin ya, hal yang baru ataupun mungkin berubah dari yang 2024 kemarin. Bisa share screen, Mas Ridho, Mas Yoga. Ini kan volume ya, volume suara, Mbak. Ya. Oke, Bapak Ibu untuk tema, saya kira tadi sudah sampaikan Pak Kabit tentang kita. Secara umum kami sampaikan bahwa temanya adalah peran Jawa Timur dalam mendukung Indonesia yang bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, dan Indonesia maju. Jadi memang secara umum, next saja slide. Secara umum ini tema adalah tema HUT RI 80. Kemudian kami tambahkan, sisipkan peran Jawa Timur di sana secara umum sebenarnya untuk kemudian mengakomodir. Jadi kan tadi nanti kalau kita lihat beberapa aspek terkait apa namanya penilaian ini itu memang Bapak Ibu rekan-rekan tidak perlu kemudian harus mengupload sekarang misalnya apabila ada konten-konten yang memang sudah terupload sejak Januari masih bisa untuk diikut sertakan. Maka kemudian temanya cukup umum kami ambil eh, agar kemudian bisa mengakomodir tema-tema yang atau konten-konten yang sebelumnya sudah terunggah. Next, lanjut. Nah, ini tadi sudah disampaikan Pak Kabit juga tujuan kita, maksud dan tujuan kita untuk menyelenggarakan kegiatan ini satu sebagai bentuk apresiasi dan yang kedua sebagai tolok ukur kinerja humas pemerintah dalam khususnya Provinsi Jawa Timur dan rekan-rekan kabupaten kota. Lanjut. Oke, ini tujuan tadi secara umum memberikan apresiasi kepada profesi humas, menstimulasi peran kehumasan menjadi ajang kompetisi bagi profesi humas pemerintah dan mengoptimalkan peran humas pemerintah dalam menyampaikan informasi di tengah maraknya hoax di media sosial. Jadi next, lanjut. Kita memang mencoba mengimbangi ya konten-konten di media sosial yang mungkin banyak informasi hoaxnya dengan konten-konten positif dari rekan-rekan, dari Bapak Ibu di institusi pemerintah. Lanjut, Mas. Nah, ini tadi untuk terkait tema peran Jawa Timur dalam mendukung Indonesia bersatu, berdaulat, maju, dan sejahtera. Subtema juga umum, kesehatan, pendidikan, pelayanan publik, sosial ekonomi, pariwisata, dan budaya. Subtema tidak berubah dari tahun yang lalu. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan teman-teman yang di dinas kesehatan. Suara saya kurang jelas ya. Cek 1, 2, 3. Jelas. Oke, kita lanjutkan. Jadi terkait subtema tidak banyak berubah seperti tahun-tahun lalu. Ini juga umum, sekali lagi untuk mengakomodir rekan-rekan misalnya yang bergerak di kesehatan, entah itu dinas kesehatan ataupun rumah sakit dan seterusnya. Kegiatan-kegiatan kedinasan selama ini yang sudah dilakukan yang berkenaan dengan tema, kami kira bisa dimasukkan. Dan temanya pun walaupun tema UTRI yang kita ambil itu juga tema yang umum juga, tidak banyak berubah dari artinya hampir semua konten sejauh itu berkenaan dengan Jawa Timur dan pasti berkenaan Jawa Timur karena rekan-rekan adalah humas pemerintah Provinsi Jawa Timur dan kabupaten kota di Jawa Timur, jadi pasti ada hubungannya dengan Jawa Timur. Dan yang kedua, sejauh konten itu mendukung Indonesia bersatu, berdaulat, maju, dan sejahtera, dan saya kira hampir semua konten kita pasti mendukung untuk tema-tema seperti itu. Lanjut. Oke, ini yang kami identifikasi perangkat daerah di Jawa Timur peserta 63 sampai 64 ya, yang perluasan. Kemudian juga Dinas Kominfo Kabupaten Kota di Jawa Timur. Mohon maaf koreksi sedikit juga kami
seperti tahun lalu memperluas keikutsertaan peserta tidak hanya di tingkatan perangkat daerah, jadi sudah sampai di tingkatan eselon 3 ya, ke UPT dan cabang dinas dan yang setara. Untuk kemudian karena kami melihat bahwa konten-konten di media sosial UPT ataupun cabang dinas cukup variatif dan dan tingkat variatif ataupun kreativitas tersebut tidak ingin kami halangi hanya karena mungkin tidak selalu setegak lurus ya dengan institusi pusatnya, mungkin dengan dinas kesehatan misalnya kalau rumah sakit atau dinas pendidikan misalnya dengan cabang dinas dan seterusnya. Jadi eh, tingkatan cabang dinas maupun tingkatan UPT itu dimungkinkan untuk ikut ini atas nama institusi mereka sendiri. Lanjut. Ada 5 kategorisasi untuk penilaian. Yang pertama website, media sosial, konten video kreatif, yang keempat media audiovisual, yang kelima program komunikasi publik. Kalau sekilas dilihat yang berbeda dari tahun lalu adalah tidak adanya kategori siaran pers ya, atau press release yang kemudian kami ganti dengan kategori media audiovisual setelah kemarin berdiskusi dengan Dewan Juri juga masukan dari beliau-beliau mempertimbangkan kondisi media digital kita saat ini yang mau tidak mau suka tidak suka kita harus beradaptasi dengan konten-konten yang bentuknya audiovisual. Jadi apa bedanya kemudian dengan konten kreatif yang di nomor 3 dan dengan yang di nomor 4? Nanti kita akan lihat bedanya seperti apa. Di setiap ketentuan itu sudah kami cantumkan. Walaupun ini kami juga baru beberapa kategori itu kami kira secara draft nanti akan kami sempurnakan. Namun untuk sesi sosialisasi ini bisa kita sampaikan. Lanjut. Ini ketentuan umum, jadi Bapak Ibu perhatikan di sana ada link materi lomba yang bisa dikirimkan ke sana. Apa materinya yang harus dikirimkan? Nah, itu nanti akan kita eh, sampaikan di ketentuan khusus. Jadi ketentuan umum ini link lombanya, link materi yang harus dikirimkan. Ketentuan yang kirim karya, materi dikirim sekaligus dengan mengisi form registrasi dengan maksimal 100 MB megabyte ya. Ini diperhatikan. Jadi formatnya PDF, kapasitas maksimal 100. Jadi kalau di bawah 100 mampu untuk dikompres untuk sehingga di bawah 100. Nah, kemudian ini dikirim sekaligus seperti tahun-tahun lalu. Setiap kategori, ada 5 kategori tadi, itu nanti submitnya itu sekali ya. Jadi Bapak Ibu tidak bisa submit berkali-kali. Jadi unggah, misal bukti dukungnya diunggah untuk 5 kategori tersebut, namun submitnya hanya bisa sekali. Jadi kami sarankan, kemudian kalau sudah punya bukti dukung 4, misal dari 5, ya masukin ke drive dulu atau di komputer masing-masing. Kemudian nanti ketika sudah siap unggah, baru kemudian di-upload satu persatu, kemudian tinggal di-submit. Patut diperhatikan juga penamaan materi yang sesuai dengan format berikut, JPRA 2025, nama instansi, dan nama kategori untuk setiap bukti dukung di setiap kategori tersebut. Setiap instansi diwakili satu orang penanggung jawab, nanti akan ada ada kolom untuk penanggung jawabnya. Kemudian karya yang dilombakan merupakan karya yang diproduksi dan diunggah oleh peserta. Jadi ini untuk ukuran originalitas ya. Jadi tidak untuk kemudian di apa namanya, tidak kemudian karya orang lain ya, atau plagiarisme yang diunggah. Petunjuk teknis bisa dilihat di tahun berikut. Jadi apa yang kami sampaikan ini baik dalam bentuk PowerPoint atau bentuk materi seperti ini maupun dalam bentuk Word bisa diunduh di tautan berikut. Namun kami sarankan tidak untuk mengunduh sekarang. Jadi kita simak dulu diskusi kita pada hari ini. Nanti apabila ada yang diskusi yang perlu kita tanya jawab, yang perlu kita diskusikan, nanti dan kemudian setelah selesai baru Bapak Ibu bisa mengunduh materi tersebut. Lanjut.
Ini untuk ketentuan khusus, tidak banyak berubah untuk website. Presentasi ringkas, maksimal 5 halaman boleh, kurang dari 5 halaman, tidak termasuk halaman sampul, menjelaskan tujuan, target, strategi, evaluasi melalui website, hasil evaluasi capaiannya. Jadi kemudian isinya adalah screen capture, kemudian itu screen capture homepage website yang dipesertakan, screen capture Google Analytics, ini perlu diperhatikan. Saya kira Bapak Ibu yang sudah ikut tahun lalu, Google Analytics-nya kan sudah nempel ya di web tersebut, sehingga kemudian bisa langsung digunakan. Karena Google Analytics itu tidak bisa digunakan kalau perangkat Google Analytics-nya belum nempel di embed ya, belum nempel di website-nya tersebut. Nah, Google Analytics yang dilihat meliputi session, user, page view, page session, page session duration, dan seterusnya. Ini yang semua ada di sini, semuanya ada di Google Analytics. Kemudian diambil dari Google Analytics versi 4. Yang kalau belum nanti tinggal diupdate. Kemudian selama 1 bulan, 20 Agustus sampai 20 September, karena nanti masa masa unggah karya ya, bukan masa kirim karya, nanti ada berbeda, itu sampai 20 September. Kemudian screen capture 5 konten dengan page view tertinggi dalam 3 bulan terakhir. Jadi di konten apa sih yang paling tinggi dalam 3 bulan terakhir, itu silakan di capture menjadi bagian dari bukti dukung di website tersebut. Secara jelas dilihat mungkin agak rumit, tapi kalau Bapak Ibu sudah ikut tahun lalu di kategori website, tinggal dilihat saja dari Google Analytics-nya, nanti akan terlihat beberapa kategori tersebut. Lanjut. Mohon waktu sebentar. Oke, kita lanjut ke media sosial. Dokumennya menyajikan ini presentasi ringkas maksimal 5 halaman, tidak termasuk halaman sampul, sama seperti yang tadi. Tujuan, target, strategi, dan seterusnya. Kenapa ini kami selalu sertakan setiap ketentuan khusus, agar kita juga bisa melihat tidak hanya secara statistik, tapi secara kontennya, secara kualitatif juga bisa kita lihat. Screen capture, insight analytic juga ada di situ, Bapak Ibu bisa lihat ini sampai kemudian capture 5 konten sesuai dengan tema tertinggi, dan data insight-nya meliputi follower, reach, impression, dan sebagainya. Izin saya mohon waktu sebentar, nanti kami sebentar. Oke. Saya tahu arahnya. Kita lanjutkan di ketentuan khusus berikutnya di kategori berikutnya. Next. Konten video kreatif, ini satu konten dokumen yang menyajikan tadi sama persis presentasi ringkas, kemudian presentasi ringkas, kemudian yang kedua link konten atau video yang telah diunggah pada periode Juni sampai September 2025 yang digunakan peserta seperti Reel, Instagram, TikTok, TikTok, dan lain-lain, tidak di story. Kemudian durasi maksimal 90 second. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, ini adalah konten
short content ya, ataupun konten kreatif yang sekarang ini lebih banyak digunakan di media sosial, baik Reels maupun TikTok, selama durasi kontennya 90 detik, kemudian bentuk kontennya ini biasanya adalah konten video vertikal atau portrait. Nah, kemudian konten tersebut telah diunggah dari periode Juni sampai September. Jadi kalau sudah ada, ya itu saja yang dikirim. Tapi kalau belum ada, ya monggo Bapak Ibu masih punya waktu Agustus sampai 20 September 2025 untuk kemudian memproduksi konten tersebut dan mengunggahnya sampai tanggal 20 September 2025 diunggah di akun media sosial resmi masing-masing. Lanjut. Oh ya, sorry. Oke, ini dokumen audiovisual, media audiovisual, presentasi ringkas sama seperti tadi disampaikan. Kemudian konten audiovisual yang diterbitkan ataupun yang diunggah oleh instansi sejak Januari sampai 20 September 2025. Bedanya dengan konten video kreatif ini, secara durasi ini kontennya lebih panjang dan bentuknya landscape ya, karena kami minta untuk diupload yang diunggah di media kanal YouTube yang diunggah di kanal YouTube masing-masing. Kemudian di dokumen umum ataupun di dokumen yang diunggah sebagai bukti dukung, Bapak Ibu bisa mencantumkan tadi selain soal presentasi ringkasnya, juga bisa mencantumkan tautan videonya karena videonya sudah diunggah di YouTube masing-masing dalam waktu Januari sampai September 2025. Kemudian itu screen capture kanal YouTube-nya, kemudian eh, analitik YouTube-nya, kemudian screen capture konten yang sudah terpublikasi, thumbnail videonya, judul, view dan tanggal, dan durasi maksimal 10 menit. Ada juga yang mungkin belum akan kami tambahkan juga, kualitas videonya maksimal 720 ya, jadi 720 pixel HD. Lanjut. Nah, ini terakhir untuk program komunikasi publik, satu dokumen yang menyajikan presentasi ringkas, ini kita sudah pernah tahun lalu. Kemudian program komunikasi publiknya dapat berupa gerakan sosial, penyelenggaraan acara khusus, advokasi, aplikasi, dan berbagai macam inisiatif program lainnya yang dilaksanakan melalui berbagai jenis media dan kanal atau platform komunikasi. Jadi ini adalah campaign program atau PR campaign. Kalau mungkin Bapak Ibu yang sering ikut pelatihan komunikasi atau pelatihan public relation, ini semacam PR campaign yang dilakukan oleh instansi. Nah, apa itu PR campaign atau komunikasi public campaign? Ini adalah satu program komunikasi yang komprehensif ya, dari mulai perencanaan komunikasinya atau strategi komunikasinya, kemudian implementasinya, dan terakhir juga evaluasinya. Jadi misalnya Bapak Ibu punya program, misalnya kesehatan punya program kawasan tanpa rokok, misal begitu. Nah, kemudian strategi komunikasinya apa nih yang ingin dilakukan terhadap program ini. Kemudian implementasinya seperti apa? Implementasi itu misalnya di media apa saja yang sudah diunggah. Kemudian ada event kah misalnya, eventnya apa. Nah, kemudian kalau pemantauan dan evaluasi melihat seberapa efektif sih itu, mungkin punya media monitoringnya, ternyata tanggapan masyarakat seperti apa. Kemudian kalaupun ada komentar di media sosial seperti apa dan seterusnya, itu satu program komplit ya tentang campaign PR campaign ini. Jadi mulai strategi komunikasinya, implementasi programnya, dan evaluasinya. Ini cukup memakan waktu, tenaga mungkin juga untuk program ini. Tapi dengan ini kita bisa melihat bahwa dan sekaligus belajar bahwa tentang program komunikasi publik ini perlu. Jadi kita punya banyak program bagus, namun campaign-nya kurang untuk sampai kepada masyarakat. Sebenarnya sudah dilakukan juga, hanya mungkin kita melakukannya secara sporadis mungkin tidak secara runtut sistematis begitu. Nah, ini program ini kemudian memberi ruang untuk bisa kemudian melakukan itu secara runtut sistematis. Lanjut. Oke. Back dulu sebelum masuk ke kriteria penilaian umum, back ke kategori medsos, ketentuan khusus media sosial. Ada yang lupa saya sampaikan. Oke, nah untuk kategori media sosial, Bapak Ibu bisa, ini screen capture, analitik dan seterusnya itu
dari ini ya, akun Instagram masing-masing untuk bisa melihat ini. Namun di dokumen yang diunggah, kami juga minta Bapak Ibu mencantumkan link profil akun TikToknya. Walaupun nanti secara analitik mungkin akan dilihat adalah Instagram. Tapi kita mencoba agak geser sedikit ke TikTok untuk bisa juga Dion Juri nanti menilai akun TikToknya masing-masing. Saran saya, konten-konten yang sudah diunggah di Instagram itu juga di mirroring di TikTok. Sehingga kemudian analitiknya atau kemudian nanti eh, statistiknya atau engagementnya juga ikut meningkat. Namun kita sementara ini masih menilai Instagram karena untuk analitik TikTok eh, kita need time untuk kemudian belajar lebih banyak. Tapi minimal analitik Instagram kita sudah pernah dan tinggal dilihat. Oke, lanjut. Next. Oke, terus ke oke, ini kriteria penilaian umum. Nah, konten yang diikutsertakan pada kategori situs web, media sosial, dan konten video kreatif harus mengandung tema ini ya. Peran Jawa Timur dalam mendukung Indonesia bersatu, berdaulat, maju, dan sejahtera dengan tema seperti sebagai berikut. Lanjut. Oke, ini kriteria penilaian khususnya. Penilaian website mencakup tampilan dan aksesibilitas, kelengkapan dan akurasi informasi, kreativitas dan daya tarik visual, kinerja teknik, analitik, multilingual, dan inovasi. Media sosialnya penilaian termasuk mencakup konsistensi dan strategi konten, kualitas konten, desain dan konsistensi branding, kreativitas dan storytelling, interaktivitas dan dampak serta inovasi. Eh, Hampir semua kriteria penilaian khusus yang kami sebutkan di sini, bukan hampir semua ya, semua kriteria penilaian khusus yang kami sebutkan di sini mempunyai nilai Bapak Ibu. Jadi punya bobot nilai masing-masing. Masalah kemudian berapa persentase dari masing-masing bobot ini ada kewenangan Dewan Juri, namun ini adalah masing-masing yang punya bobot nilai. Saya ingin menyampaikan bahwa jangan ada yang terlewat dari setiap aspek ya, dari kriteria penilaian khusus ini. Lanjut di konten video kreatif mencakup keterlibatan komunitas, originalitas dan kreativitas ide. Teman-teman Ponorogo mungkin bisa soundnya di off dulu. Oke, kemudian nanti saya jawab satu-satu pertanyaan di chat. Konten video kreatif mencakup keterlibatan komunitas, originalitas, dan kreativitas ide, relevansi tema, kekuatan pesan, dan seterusnya. Bapak Ibu bisa baca nanti di paparan next lanjut. Ini audiovisual, mencakup keterlibatan komunitas, kekuatan storytelling, kualitas teknis, dan seterusnya. Kemudian program komunikasi publik juga sama, bisa dibaca, mencakup kejelasan tujuan, relevansi isu, perencanaan pelaksanaan, keberlanjutan program, dampak dan hasil yang terukur, inovasi dan aktivitas serta variasi kanal dan media. Lanjut. Periode kirim karya, jadi tadi Bapak Ibu punya waktu mengunggah karyanya dari Januari sampai Agustus 20 Agustus 2025. Namun kemudian untuk submitnya ke link yang di depan tadi itu diberi waktu 21 sampai 24 September 2025. Itu dokumen dan tanda digunakan untuk ditetapkan disediakan pada tanggal 1 paling lambat pukul 23.59. Lewat jam tersebut, link otomatis tertutup. Jadi bedakan ya, periode unggah karya dan periode kirim karya. Next, lanjut. Penjurian di tanggal tersebut, Dewan Juri ini dari latar belakang masing-masing kami kira lengkap, dari praktisi kehumasan, dari akademisi, dan dari profesi media. Lanjut. Ini pengumuman pemenang di Oktober 2025. Nah, untuk sesi awardingnya masih kami pertimbangkan nanti untuk bisa diterimakan ataupun diserahkan kepada masing-masing pemenang pada momen apa? Kemungkinan pada momen hari jadi Provinsi Jawa Timur. Lanjut. Terbaik 1, 2, 3 untuk setiap kategori dan setiap kelompok. Jadi Bapak Ibu di Dinas Kominfo Kabupaten Kota nanti
tidak akan head to head dengan OPD, jadi masing-masing sudah punya kelompok sendiri, namun masing-masing kelompok tersebut punya pemenang di setiap kategori 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, pemenang akan mendapatkan piagam penghargaan dan vandal. Lanjut. Ini yang tahun lalu, jadi website, media sosial, video kreatif, press release, dan kampanye komunikasi publik. Next saja, saya kira ya teman-teman yang tahun lalu punya ini penantang-penantang yang saya kira tidak mudah, jadi sudah cukup. Kami sekilas melihat media sosial Bapak Ibu teman-teman di masing-masing perangkat daerah dan di kabupaten kota itu cukup bagus-bagus ya, bukan cukup ya, sangat bagus-bagus. Jadi mungkin pemenang-pemenang pada perangkat pada tahun ini akan cukup variatif. Lanjut. Next lagi. Ada lagi nggak terakhir? Ini saya kira oke, Surabaya cukup saya tahun lalu, apakah tahun ini akan ada perubahan nanti. Lanjut. Oke, lanjutkan. Ini nomor kontak saya bisa di capture dulu. Atau nanti bisa kita komunikasi di via chat atau via WA atau di grup, beberapa grup kita sudah ada. Kabupaten kota ada grup sendiri, teman-teman perangkat daerah juga ada grup sendiri. Lanjut. Next. Habis ya. Oke. Demikian Bapak Ibu untuk beberapa materi yang bisa kita diskusikan nanti. Saya kira pasti banyak pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian terkait materi yang ingin kita diskusikan terkait pedoman umum teknis tersebut. Nanti untuk materi akan bisa diunggah di link yang tadi sudah kami sampaikan di depan, bisa diunduh di link tersebut. Namun izin kami masih ada beberapa penyempurnaan secara tertulis ya, walaupun secara lisan seperti kami sampaikan tadi tidak akan banyak berubah. Oke, Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand atau kemudian menulis di komen atau kemudian langsung, saya kira tidak ada masalah. Oke, saya akan mulai dulu dari yang raise hand ya, baru nanti yang dicek. Atau gimana Mas Abrizal, teknisnya? Iya, Mas Eko, terima kasih penjelasan teknis yang sudah disampaikan dari Mas Eko Setiawan. Untuk sesi tanya jawab, Bapak Ibu dipersilahkan untuk bertanya, diprioritaskan terlebih dahulu untuk yang raise hand. Saya melihat di kolom peserta ini ada dari Diskominfo Kota Madiun yang sudah raise hand. Monggo disilahkan untuk Diskominfo Kota Madiun, pertanyaannya bisa disampaikan langsung kepada Mas Eko. Diskominfo Kota Madiun. Bisa open mic terlebih dahulu. Masih di-mute, Pak. Silakan. Disilakan, monggo. Masih mute audionya. Mas Yoga ditolong. Tolong dibantu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kabid, Pak Budet yang kami hormati, Mas Eko, dan teman-teman Diskominfo Kota Kabupaten maupun yang dari OPD Provinsi. Sebelumnya kami dari Kominfo Kota Madiun, yang pertama ingin menawarkan untuk mengevaluasi yang tahun kemarin, Mas Eko. Jadi agar ada perbaikan-perbaikan dan kemudian pelaksanaan JPRA ini bisa lebih bagus lagi dari tahun ke tahun. Perlu rasanya kita mengevaluasi pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama terkait dengan jangka waktu. Jadi tadi sudah dipaparkan kalau batas maksimal tanggal 24 bisa dipastikan ini tidak diperpanjang lagi. Ngapunten, karena tahun kemarin ada perpanjangan waktu untuk pengumpulan karya gitu ya.
karena tujuan JPRA ini adalah untuk mengapresiasi produk-produk OPD di provinsi maupun di Diskominfo Kota Kabupaten. Nanti kalau ada perpanjangan waktu lagi, kasihan yang sudah komitmen dengan waktu awal yang sudah disepakati bersama. Jadi yang pertama kita mengharapkan agar yang tahun ini tidak ada lagi perpanjangan waktu. Ya memang kita menyadari bahwasanya tahun kemarin perpanjangan waktu itu tujuannya untuk memperluas partisipasi bagi teman-teman yang belum sempat sampai akhir waktu itu ternyata belum submit gitu. Kita hargai untuk maksud itu, tapi kalau kemudian itu diperlakukan lagi di tahun ini, ya kita mengharapkan ada pembedaan penilaian antara yang sudah komitmen sesuai awal dan kemudian yang diperpanjang waktu tadi. Tapi kami yang dari Kota Madiun berharap semoga tidak ada perpanjangan waktu lagi dari tanggal 24 September tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Putut tadi, bahwasanya kita sama-sama saling belajar. Bisa enggak ya untuk yang tahun ini hasil penilaian itu diberikan feedback kepada peserta. Maksudnya kami juga ingin tahu, misalkan karya tulis, karya yang kita sampaikan, kita submit itu kelemahannya di mana? Oke, misalkan kelemahannya tidak sesuai tema mungkin, atau kemudian ada hal-hal yang lain yang tidak sesuai dengan penilaian juri, itu diberikan feedback. Jadi akan menjadi bahan pembelajaran juga bagi kami yang ada di kota kabupaten untuk memperbaiki produk-produk kami. Karena kalau tidak diberikan feedback, hanya diberikan kita submit kemudian penjurian mutlak dari provinsi, kami tidak bisa belajar. Yang kurang di kami itu apa? Itu sesuai dengan kriteria-kriteria yang tadi. Kami mengambil contoh misalkan Unsewu Monefnya KI misalkan, itu kan ada penilaian yang kemudian sambil masing-masing ini diberikan penilaian. Oh ternyata SAQ kami masih kurang. Oh ternyata ketika wawancara misalkan itu masih kurang. Gitu. Jadi kami berharap agar nanti hasil penilaian dari provinsi itu bisa diberikan feedback balik kepada kami yang ya sebagai peserta, sehingga nanti ada proses-proses perbaikan bahan pembelajaran di internal kami masing-masing untuk melakukan perbaikan-perbaikan karya kami. Cukup, Pak, dari Kota Madiun, Kominfo Kota Madiun, apa ada lagi? Kami sudah menangkap Ya, terkait satu perpanjangan lagi. waktu dan feedback untuk perbaikan Ya, satu terkait lagi Mas. hasil. Satu lagi Ya, kalau singkat boleh. saja, Pak. Singkat saja, oke. Tadi ditulis terkait dengan juri. Alangkah baiknya kalau praktisi humas, praktisi media itu ada namanya, sehingga kami juga yakin bahwasanya juri-juri ini memang orang-orang yang memang benar-benar kredibel untuk menilai karya-karya yang telah disubmit. Itu saja Mas, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo selanjutnya dari Disnaker Trans ada Mbak Betty. Waktu dan tempat disilahkan dari Iya, Disnaker Trans. Ya, monggo. makasih Mas Afrizal. Mohon izin, saya tidak bisa on cam karena ada terkendala teknis di kamera device. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, ini memang sesuatu yang ditunggu juga ya, bagaimana sebuah JPRA itu bisa menstimulasi kita untuk senantiasa berbenah bagi OPD Pemprov Jatim. Dan ini ada satu kompetisi yang tahun kemarin itu tidak ada ya, yaitu media audiovisual gitu. Nah, itu tadi disampaikan, tapi menurut saya sih kurang teknis ya, Mas. Apa tuh durasi maksimal 10 menit gitu ya. Mohon disampaikan secara detail gitu. Apakah itu nanti yang kami kirimkan itu satu video atau yang sudah terpublish
dari bulan Januari dikirimkan semua atau bagaimana mohon disampaikan secara detail gitu untuk media audiovisual. Untuk kategori yang lain saya kira masih sama dengan tahun kemarin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup G. Eh, ada yang resen lagi atau sudah cukup terwakili pertanyaannya? Monggo, Mas Eko, monggo dari 2 pertanyaan dari Kota Madiun dan Desa Trans. Yang pertama terkait perpanjangan waktu, disarankan itu tidak dilakukan seperti yang tahun kemarin supaya memberikan konsekuensi bagi yang sudah disiplin, tertib, sudah berupaya di awal, sehingga ini bisa lebih berkeadilan lah bagi yang sudah effortnya sudah lebih dulu. Terus pertanyaan selanjutnya terkait feedback yang mungkin bisa diberikan kepada peserta dari hasil penilaian, terus nama-nama juri praktisi itu kenapa tidak disebutkan supaya tahu kompetensi dan kredibilitas para juri, terus terkait media audiovisual yang menjadi kategori baru di JPRA 2025, mungkin secara teknis masih dianggap membingungkan. Mohon nanti bisa dijelaskan secara sederhana, Mas Eko. Disilahkan, Mas Eko. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu sebelum masuk ke kolom chat nanti. Baik, pertanyaan dari Kota Madiun. Tidak ada perpanjangan waktu, ya Pak. Kita coba komit untuk tahun ini karena memang tahun kemarin betul memang pertimbangan kita terkait semakin memeriahkan ya, jadi semakin banyak peserta tentu semakin baik. Jadi tadi pertanyaan Bapak bagus, sekaligus ini juga kita sudah kumpul bareng nih walaupun secara daring, ada 160 partisipan kurang lebih. Ini menjadi kesepakatan kita bersama kemudian. Jadi apabila memang kita sepakat untuk tidak ada perpanjangan, dan kami pun dari penyelenggara juga tidak akan memperpanjang begitu. Jadi apapun yang terjadi, tanggal 20 September itu terakhir untuk mengunggah karya, tanggal 20 berapa tadi ya? 26 ya. 26 September itu terakhir untuk pengiriman karya. Jadi saya kira itu juga, dan apabila memang kami juga akan komit untuk ini bisa diserah terima atau penghargaannya bisa dibarengkan dengan peringatan Hari Jadi Provinsi, tentu kita tidak ada waktu lagi untuk perpanjangan waktu. Jadi Hari Jadi Provinsi itu 12 Oktober, jadi praktis di awal Oktober kami sudah harus menyelesaikan sampai kepada pemenang. Kemudian untuk input ya ataupun masukan bagi hasil karya untuk setiap kabupaten kota, setiap peserta ya, partisipan pada setiap peserta, memang kemarin menjadi bahan diskusi kami dengan Dewan Juri, dan juga diskusi kami juga dari Dewan Juri tahun lalu, karena yang Bapak maksudkan kan JPRA 2024. Dari Dewan Juri sepakat sebenarnya untuk memberikan input, tapi tidak secara detail, Pak. Artinya tidak secara setiap peserta, partisipan atau kabupaten kota, kemudian yang kemudian ini Madiun kurangnya di sini tidak secara detail untuk setiap masing-masing partisipan, Pak. Kemudian tapi secara umum itu kalau media sosial itu seperti ini, dan kemudian kan bisa dinilai masing-masing oleh seluruh peserta. Saya paham bahwa memang masing-masing peserta tentu ada ketidakpuasannya ataupun kemudian masih ada seharusnya ini kami bisa lebih bagus dan seterusnya. Nah, tentu itu adalah penilaian dari Dewan Juri, Pak. Nah, kemudian untuk kemudian mengurangi subjektivitas dari masing-masing Dewan Juri, nah tentu Dewan Jurinya tidak satu, Pak. Kita ada 3 Dewan Juri dari berbagai masing-masing latar belakang juga. Dan kemudian untuk mengurangi subjektivitas juga, mereka tentu menilainya berdasarkan hasil penilaian berdasarkan kategori yang sudah ada, dengan bobot nilai yang sudah ada, dengan tabulasi yang sudah ada. Jadi hampir untuk subjektivitas juri sangat kecil sebenarnya kalau ingin dinilai. Hanya memang kalau mau dinilai satu-satu, Pak, ada 38 kabupaten kota, ada 64 OPD, ditambah lagi kalau ada UPT dan cabang dinas, ada 100 lebih peserta
yang dikali 5 kategori berarti ada 500 lebih karya. Kemudian kalau memang kami harus mengevaluasi ini satu persatu, saya kira itu tidak memungkinkan ya, secara apa baik secara waktu maupun secara efektivitas tidak di sana. Dan kemudian itu kemudian menjadi tanggung jawab Dewan Juri. Kemudian apabila ini dinilai secara umum, kami siap nanti untuk menghadirkan Dewan Juri tahun lalu. Mohon waktu, Pak. Ya, semoga itu. Sudah. Oke, cek 1, 2, 3. Jelas Mas Eko, silakan dilanjutkan. Oke, saya lanjut ya, izin geser sedikit ke meja sebelah. Terkait tadi Dewan Juri, siapa Dewan Juri, itu yang Dewan Juri tahun lalu, Bapak Ibu, bahkan kami tidak hanya mengenalkan siapa mereka, tapi juga sudah berbentuk video. Kalau Bapak Ibu hadir di Tuban, kemudian di JPES, mereka memberikan testimoni masing-masing. Jadi bahkan sudah tahu siapa mereka, siapa orangnya, apa latar belakang, dan seterusnya. Jadi kalau terkait keahlian ataupun terkait kompetensi mereka, saya kira tidak perlu dilakukan. Isi memang secara tingkat pendidikan sudah baik, secara pengalaman mengajar juga cukup lama. Kalau yang praktisi juga sudah sampai di tingkatan level tertinggi untuk pimpinan media. Kalau yang praktisi kehumasan juga memang bergerak di bidang kehumasan bertahun-tahun di salah satu BUMN waktu itu. Jadi memang saya kira untuk tidak perlu kita ragukan lagi terkait latar belakang masing-masing Dewan Juri. Penjelasan tadi yang Mbak Betty ya terkait video audiovisual. Jadi Mbak Betty itu ringkasnya adalah konten audiovisual misalnya berbentuk ILM itu bisa, atau kemudian bentuk yang lain monggo. Hanya ini cukup panjang. Bedanya dengan video konten kreatif kan cuma 1,5 menit 90 detik, sangat pendek. Nah itu biasanya kan kita hanya berbentuk biasanya itu flash news atau konten-konten yang sifatnya fun atau konten-konten yang storytelling ya atau 1 minute talk ya seperti itu, menjelaskan sesuatu hanya sifatnya singkat begitu. Nah kalau yang yang audiovisual itu cukup lama, jadi menitnya bisa sampai 10 menit, itu bisa berbentuk ILM, bisa berbentuk video pendek, atau kemudian bentuk konten audiovisual lainnya yang sudah diproduksi. Jadi kalau belum diproduksi ya sudah ada aja, sejauh temanya memenuhi kan. Tema saya kira pasti memenuhi karena teman-teman adalah perangkat daerah Jawa Timur dan Kominfo Kabupaten Kota Jawa Timur. Jadi tidak ada permasalahan sebenarnya yang sudah. Yang penting itu sudah diunggah di akun YouTube masing-masing. Jadi kalau tadi lihat di ketentuan khususnya, jadi kami tidak hanya menilai kontennya saja, tapi kan juga melihat media YouTube-nya ya, karena Bapak Ibu perlu mencantumkan akun YouTube-nya, kemudian screen capture, thumbnail kontennya, kemudian akun YouTube-nya dan seterusnya tadi beberapa tadi bisa kita lihat nanti. Ada yang terlewat, Mas Ofisa? Sudah cukup untuk yang pertanyaan tadi, saya pikir sudah cukup Mas Eko. Mungkin saya sedikit mohon izin Mas Eko, sedikit menambahkan terkait hasil feedback yang diberikan kepada peserta yang ditanyakan oleh Kota Madiun. Ini berkaca dari program yang lain, ada PPID Award dari hasil Monef-nya Komisi Informasi yang setiap tahun juga dilakukan. Mungkin kawan-kawan humas dari perangkat daerah, kabupaten, kota juga mulai mengisi SIQ-nya Monef-nya KI. Itu hasil memang kan tidak dipublish ya, hasil penilaian dari KI, tapi setiap perangkat daerah atau dinas kominfo kabupaten kota itu berhak untuk bersurat untuk meminta hasil. Jadi tidak semua peserta itu langsung di hasil feedbacknya diberikan seperti itu. Sama halnya mungkin nanti JPRA kami kalau boleh menyarankan Mas Eko,
mungkin dinas kominfo kabupaten kota atau perangkat daerah yang butuh hasil dan nanti mungkin penilaiannya seperti apa untuk internal sebagai koreksi di internal itu mungkin bisa bersurat untuk bisa diberikan itu. Tapi itu tidak serta-merta diberikan semuanya dan itu dilakukan di PPID Award yang dilakukan oleh Komisi Informasi. Mungkin itu bisa menjadi acuan juga terkait juri praktisi yang tadi minta disebutkan nama untuk kredibilitasnya, apakah ini sesuai seperti yang dijelaskan Mas Eko, ini sudah jelas bahwa ini praktisi, akademisi, bahkan orang media yang memang benar-benar kompeten dan kredibel di bidangnya masing-masing. Kenapa nama tidak disebutkan? Mungkin ada satu hal yang mungkin sangat penting, artinya kerahasiaan juri ini supaya tidak menimbulkan kontroversi di kemudian hari, karena pengalaman sebelum-sebelumnya di awarding apapun itu kalau jurinya dimunculkan pasti ada intervensi, ada permintaan, bahkan di Tuban itu Hamin berapa hari itu sudah banyak yang kontak-kontak juga. Ini dapat enggak? Ini dapat enggak? Kalau enggak dapat kadisnya enggak datang nih. Nanti kalau enggak dapat bupatinya enggak datang nih ya. Jadi hal-hal seperti itu untuk menghindari supaya tidak menjadi persoalan di kemudian hari. Tapi yang disampaikan Mas Eko sudah jelas bahwa juri nanti itu sangat berkompeten dan sangat kredibel di bidangnya masing-masing. Mungkin karena raise hand sudah tidak ada, Mas Eko, kita masuk di kolom chat terlebih dahulu. Di atas kolom chat itu rata-rata minta materi. Mungkin setelah ini selesai, nanti materi akan tetap di-share. Yang media sosial itu inset 1 bulan, ini dari apa ini? Bakorwil Malang. Inset 1 bulan, 20 Juni sampai 20 September. Jadi konten yang dibuat dalam 3 bulan terakhir per 20 Juni sampai 20 September. Begitu nggih Mas Eko. Ya, ini mungkin bisa langsung dijawab Mas Eko sambil turun, nanti ada dari Kominfo Surabaya juga bertanya. Izin Bapak mau tanya untuk kategori media sosial tadi berarti kami mencantumkan link profil TikTok. Apa perlu screen capture insight juga, matur nuwun. Nah, monggo bisa dijawab terlebih dahulu yang dari Bakorwil Mas Eko. Ya, oke. Sebelum masuk ke chat, saya lanjut lagi yang tadi yang terkait juri ya. Jadi saya kira ini penting ya karena Bapak Ibu sangat berkepentingan terkait itu. Memang kami tidak akan publish di depan, tapi di belakang nanti akan kami publish selesai. Jadi kenapa tidak di depan? Kami sekali lagi mengurangi atau bahkan meniadakan sebenarnya korespondensi peserta dengan Dewan Juri. Korespondensi itu apapun bentuknya, entah itu chat, WA, telepon, bahkan mengundang mereka sebagai narasumber misalnya untuk kemudian itu kami mengurangi itu. Kenapa? Sekali lagi ya tadi untuk asas fairness lah ya, asas keadilan ataupun asas kemudian semua dalam posisi yang sama. Jadi tidak ada intervensi apapun kepada Dewan Juri. Kemarin kami juga diskusi dengan Dewan Juri juga mereka menghargai itu karena beberapa juga iya ketika sudah tahu atau menduga-duga ya benar Mas jenengan jurinya jadi sudah di WA dulu ditanya dulu dan kami mengurangi itu jadi biar semuanya sama. Jangan khawatir nanti setelah selesai kompetisi ini akan kami publish, bahkan akan kami tampilkan videonya beliau-beliau atau bahkan kalau mau lebih lengkap nanti akan kami tampilkan juga video penjelasan beliau secara umum ya tentang kenapa ini yang menang dan seterusnya dan seterusnya. Kami tapping nanti. Nah, terkait tadi pertanyaan masukan juga Mas Abdul terkait penilaian apabila ada yang permohonan semacam permohonan informasi begitu ya untuk penilaian tertentu kami sudah melakukan Mas. Jadi ada kemarin salah satu kabupaten kota ya atau perangkat daerah yang kemudian mengajukan permohonan nilai mereka untuk yang tahun lalu gitu. Kami penuhi untuk kemudian setiap kabupaten kota tadi. Jadi tapi memang itu mohon maaf memang tidak bisa kami publish secara umum ya misalnya nanti karena akan lihat kanan kiri dan seterusnya. Jadi memang ke pentingan misal saya kabupaten A ya saya cukup tahu kabupaten A saja tidak perlu untuk tahu yang kanan kiri dan seterusnya. Jadi ini bagian dari penilaian Dewan Juri tadi. Baik, saya masuk ke pertanyaan yang di chat. Materi nanti ya kita akan unggah ataupun kami kasih link nanti. Kemudian media sosial insight 1 bulan, ya izin itu tipe, jadi 1 bulan ya insight media sosialnya 1 bulan. Kemudian kategori misal mencantumkan link profil TikTok saja di dokumen atau perlu screen capture insight juga. Yang jelas yang perlu adalah screen capture insight TikTok
Kemudian kalau untuk screen capture Instagram, yang jelas diperlukan. Kemudian kalau untuk link untuk TikTok, memang kami masih sampai link profil TikTok saja. Jadi kalau untuk screen capture TikTok, karena kami melihat memang secara umum belum semua perangkat daerah atau belum semua kabupaten kota punya akun TikToknya. Jadi kami takut ini kemudian menjadi mencederai tingkat keadilan tadi, karena kalau Instagram hampir semua punya, karena kami punya datanya, bahkan kami punya waktu kemarin pengajuan centang biru untuk teman-teman perangkat daerah, kami punya datanya juga. Jadi untuk Instagram hampir semua dan semua saya kira punya. Untuk TikTok belum, jadi cukup kalaupun ada link profilnya, cantumkan saja link profilnya, menjadi poin tambahan bagi Dewan Juri. Untuk YouTube, teman-teman diperjelas untuk YouTube tadi sudah ya, saya kira yang di Mbak Betty tadi sampaikan. Jadi kontennya seperti itu, bisa konten panjang sifatnya, dan itu diupload di akun YouTube. Jadi kalau di YouTube tentu bentuknya landscape, bisa berbentuk bisa bentuknya ILM, bisa bentuknya film pendek, atau bentuk apapun sebagai bentuk konten audiovisual. Diunggah di akun YouTube-nya. Apa saja yang perlu dicantumkan di bukti dukungnya tadi sudah ada, nanti bisa dilihat di pedoman umumnya, baik itu adalah thumbnailnya, baik itu adalah analitik YouTube-nya, dan seterusnya. Untuk program komunikasi publik, tertera program komunikasi publik dilaksanakan sejak 1 Juni 2025. Apakah boleh mengajukan program yang sudah ada di tahun sebelumnya atau harus program baru? Harus program baru. Jadi tidak program itu dilaksanakan di tahun 2025 dan sudah diunggah di tahun 2025 juga. Jadi kalau programnya tahun lalu baru diunggah sekarang, saya kira ini ya belum tidak update ya, saya kira belum update. Jadi yang dilaksanakan di tahun ini saja program campaign ataupun campaign komunikasi publiknya. Masih ada waktu, kalaupun belum ada, masih ada waktu 1 bulan kemudian untuk melakukan komunikasi publiknya, baru nanti didokumentasikan dalam bentuk dokumen program komunikasi publik. Lanjut, kategori konten kreatif, apakah dapat melampirkan konten yang diunggah dari bulan Januari? Monggo, yang diunggah dari bulan Januari 2025. Saya kira tadi bisa ya, tidak ada pembatasan, yang penting sampai 20 September 2025. Tapi kalau ada yang lebih baru, kenapa enggak? Kan kontennya kan konten kreatif yang 90 second. Jadi untuk proses produksi saya kira tidak akan memakan waktu lama. Jadi dan infonya tentu lebih update kalau yang sekarang, kemudian juga lebih relevan saya kira dengan tema. Jadi boleh, tapi kalau ada yang lebih baru, kenapa enggak kita produksi yang lebih baru? Mungkin penyelenggara bisa minimal yang menang atau terpilih bisa dikeluarkan, kenapa bisa memenuhi nilai yang tinggi. Ya, tadi kita sepakat untuk kemudian itu bisa disampaikan oleh Dewan Juri tahun lalu ya, terkait tidak spesifik misalnya menunjuk kenapa Kabupaten A menang, tidak, tapi kenapa kemudian konten yang baik itu adalah konten yang seperti ini. Nah, mungkin akan seperti itu. Izin bertanya, boleh di-share hasil pemenang tahun kemarin dan kenapa bisa jadi pemenang agar bisa belajar dari para pemenang. Hasil pemenang tahun kemarin sudah ada di paparan, nanti akan kami tampilkan siapa yang memenangkan kategori A, siapa memenangkan kategori B, dan seterusnya. Izin bertanya, apakah pemenang di kategori tertentu tahun lalu dapat mengikuti kategori yang sama pada tahun ini? Iya, tidak ada pembatasan untuk pemenang walaupun sudah memenangi di kategori tahun lalu, karena temanya berubah, kemudian walaupun kategorinya masih sama, saya kira teman-teman juga yang kompetitor lain juga terus belajar banyak, jadi saya tidak yakin pemenang yang tahun lalu akan memenangkan. Nggak yakin, tapi nggak tahu itu penilaian juri, tapi secara umum kami melihat banyak perkembangan yang sudah jauh berbeda dari tahun-tahun lalu dari yang lain ya. Jadi tidak ada pembatasan untuk tahun ini yang sudah memenangkan tahun lalu tidak boleh ikut, tidak. Jadi kami boleh untuk ikut karena temanya berbeda. Kemudian kategori juga, kita juga ada kategori yang baru. Teman-teman yang lain, kompetitornya juga banyak perubahan. Jadi it's okay, kita akan tarung lagi sebenarnya begitu kan. Ada satu tambahan tahapan untuk penilaian, misalnya dengan mengundang 10 besar untuk ada desk paparan terkait strategi kehumasannya. Terima kasih, semoga dapat dipertimbangkan. Ada diskusi memang untuk kemudian dalam bentuk presentasi, tapi sekali lagi memang kita tetap
mengacu pada ketentuan pada tahun-tahun sebelumnya, karena kalau di presentasi jujur biasanya peserta ataupun kompetitor akan ada bias ya ketika melakukan presentasi. Jadi presentasi itu bias yang saya maksud adalah sesuatu yang dipresentasikan itu terkadang berbeda dengan yang sudah dilaksanakan. Kemudian juga misalnya menampilkan kepala masing-masing ya, kepala OPD ataupun kepala dinas masing-masing. Nah, kemudian ketika tidak menang, selalu Mas kepala kami sudah ada dan apakah tidak masuk dan seterusnya. Jadi debatable-nya akan cukup banyak sehingga kemudian kami tadi ya seperti disampaikan Kota Madu di depan, kita startnya sama, kemudian kita finishnya nanti akan sama, apa yang diunggah juga sama, jadi tidak ada yang mempengaruhi dari proses presentasi. Jadi murni ini adalah karya yang sudah Bapak Ibu teman-teman unggah dan murni ini adalah sebaik-baiknya penyusunan dokumennya. Jadi mungkin bagus tapi secara penyusunan dokumennya kurang dan mungkin juga penilaian akan kurang. Jadi apa yang sudah dinilai Dewan Juri cukup menilai apa yang sudah ditampilkan di masing-masing kategori tersebut. Link materi nanti akan disampaikan. Mohon izin Pak, konten kreatif apakah hanya dibatasi 90 detik saja? Paling maksimal iya. Maksimal cuma 90 detik untuk ditampilkan kan kategori memang di beberapa platform medsos bisa lebih ya, hampir 2 menit atau mungkin juga lebih, tapi kita ingin melihat bahwa waktunya dengan waktu yang sependek itu bisa menampilkan karya yang juga baik begitu. Jadi waktu yang pendek adalah tantangan, tapi bagaimana menyampaikan sesuatu konten secara komprehensif, holistik, menyeluruh, namun bisa dipahami oleh audiens dari waktu yang pendek. Ini tantangan, jadi tidak ada perubahan untuk kemudian pembatasan waktu di konten kreatif. Ada lagi? Untuk kolom chat sudah cukup, sudah terbaca semua dan sudah terjawab. Mungkin dari seluruh peserta, Bapak Ibu yang sudah hadir melalui sambungan Zoom bisa ada tambahan pertanyaan, silakan raise hand atau mau nambahkan di kolom chat, atau apakah sudah cukup. Untuk link materi yang tadi paparan juknis yang disampaikan oleh Mas Eko Setiawan, mungkin nanti Mas Yoga atau Mas Rido bisa membantu ya untuk share materi paparan tadi juknisnya supaya itu bisa dibaca lebih seksama, supaya tahu detailnya seperti apa, supaya nanti tidak sampai keliru kapan harus mengunggah dan mengirim karyanya sesuai dengan ketentuan yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Eko. Oke, Mas Yoga sudah bilang siap, artinya materi juknis tadi yang disampaikan akan segera di-share. Apakah sudah cukup Bapak Ibu? Ada yang perlu ditanyakan lagi? Karena sudah lebih dari 1 jam, sudah 70, hampir 75 menit kegiatan ini sudah berlangsung. Cukup nggih? Tidak ada pertanyaan lagi? Baik, ada lagi Bapak Ibu, silakan kalau ada lagi ditanyakan. Kalau tidak ada nanti bisa chat saya atau Mas Dili, masih Mas Dili nanti PIC yang megang untuk JPRA di 2025. Tuh, apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya teknis ya, saya akan jawab semua kecuali tanya siapa dewan jurinya. Iya, kalau dewan juri jangan dibocorkan Mas Eko karena pasti nanti berpotensi menjadi konflik karena ada intervensi dan lain sebagainya. Karena banyak kepala daerah itu yang kepala daerah, terus kepala dinas yang tahun kemarin itu mencoba untuk memasuki berbagai pintu jalur untuk gimana ini caranya biar bisa dapat award. Nah, kan seperti itu. Tidak hanya JPRA, PPID Award, apapun yang terkait award yang diampu oleh Kominfo itu banyak yang memang ingin mendapatkan. Oke, Mas Yoga, linknya sudah di-share? Oke, sedang disiapkan, nanti dikirim via grup WA saja untuk link materi juknis yang tadi sudah dipaparkan oleh Mas Eko. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya.
izin saya menutup acara ini dengan pantun, karena tadi dibuka dengan pantun, saya tutup dengan pantun, tapi ini pantunnya lebih nggak cakep, tapi ini cantik ini. Dian Sastro cantik, siapa yang punya? Katanya yang punya kita semua. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Jangan lupa senyum dan tetap bahagia. Aku dan kamu sama dengan 3. Loh kok nggak 2? Karena yang satu lagi anak kita. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga sampai ketemu dalam suasana penuh cinta lainnya. Ikan hiu makan babi, I love you bertubi-tubi. Ikan hiu makan lemper, I love you forever. Saya Afrizal selaku MC mohon undur diri. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu semua. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi nanti akan di-share di grup WA, baik di grup WA PPID ataupun lapor ya, yang terkait dengan kehumasan. Matur nuwun sangat. Mudahan Kak. Ya, ini ada link SID-nya, jadi Bapak Ibu Ya, bisa untuk di link yang tersebut. masih bergabung di Zoom bisa di save juga. Yang masih bergabung di Zoom bisa di save. Ada link SID untuk pedum ya, jukdisnya JPRA 2025, SID-nya bisa di-copy, nanti mungkin bisa dibuka atau diunduh setelah ini. Silakan SID/pedoman umum JPRA 2025. Silakan diunduh Bapak Ibu, matur nuwun sangat yang sudah bergabung. Terima kasih, semoga karyanya nanti semakin bagus.